Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudia Zahra, absen 9 dari kelas 11-5. Di video kali ini saya ingin membahas materi sejarah dari VOC hingga ke politik etis. Langsung saja ke pembahasannya. Jadi VOC itu merupakan kongsi dagang Belanda yang mampu menguasai Nusantara pada abad ke-17. VOC ini didirikan oleh Johan van Oldenbarnevelt pada 20 Maret 1602 yang dilatar belakangi adanya persaingan dagang antar pedagang Belanda. Keberadaan VOC ini menjadi sangat-sangat menguntungkan bagi Belanda karena VOC ini menjadi pemasukan terbesar bagi Belanda. Dan berdirinya VOC ini karena diawali modal pertama yang sebanyak 6,5 miliar 6,5 miliar gulden ya, oleh 17 pemegang saham yang dikenal sebagai Heren 17. Tujuan pembentukan VOC ini untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda dan mengatasi persaingan dengan pedagang Eropa, lalu menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Lalu setelah mengalami perkembangan yang cukup pesat ya, VOC ini menghadapi masalah dengan perdagangan Spanyol dan Portugis. Hal tersebut membuat pemerintah Belanda memberikan hak oktroy atau hak istimewa kepada VOC yang isinya itu hak monopoli perdagangan, hak mencetak mata uang sendiri gitu, hak mengadakan perjanjian sama raja-raja lokal, lalu hak mendirikan dan memelihara angkatan perang, lalu hak memerintah daerah yang ditempati, yang dikuasai. Hak oktroy ini bertujuan untuk menyingkirkan Portugis sama Spanyol agar tidak menguasai Nusantara. Lalu memaksa penguasa Jawa untuk bolehnya tuh berdagangnya sama VOC aja. Lalu dengan adanya hak oktroy, VOC itu menjadi kongsi dagang yang perkembangannya itu paling cepat. Ada 4 kebijakan yang dikeluarin sama VOC. Yang pertama itu kontingenten ya, kontingenten itu wajib membayar pajak hasil bumi ke VOC. Terus ada fair pledge ya, itu wajib menjual hasil buminya tuh ke VOC aja bolehnya. Jadi wajibnya tuh ngejual hasil bumi hanya ke VOC aja. Terus yang ketiga tuh ada ekstirpasi. Ekstirpasi itu menebang tanaman rempah supaya produksinya tuh nggak yang berlebihan. Nah, yang keempat itu yang terakhir ada Hongetochten ya, seperti itulah. Ini Hongetochten itu kayak pelayaran pantai angkatan perang yang buat ngawasin jalannya monopoli perdagangan. Terus setelah itu VOC resmi dibubarin pada 31 Desember 1799. Namun hal tersebut itu tidak menghentikan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Lalu pada akhirnya pemerintahan Indonesia juga akhirnya di bawah pengaruh Republik Batav. Lalu pada awal tahun 1795 pasukan Prancis itu nyerbu Belanda.
Lalu dari Prancis itu muncul adanya kelompok yang disebut kaum patriot. Lalu kaum patriot ini menghendaki Belanda menjadi negara kesatuan. Yang hal ini tuh membuat Raja Willem V lari ke Inggris dan Belanda berhasil dikuasai oleh Prancis. Nah, di Belanda ini Prancis tuh ngebentuk pemerintahan yang bernama pemerintahan baru ya, yang bernama tuh Republik Batav, yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Karena perkembangan politik Belanda ini berpengaruh juga pada kondisi politik di Indonesia, yang otomatis pemerintahan Indonesia juga akhirnya menjadi di bawah pimpinan Republik Batav juga. Terus Raja Willem V itu yang lari ke Inggris tadi itu tepatnya di kota Kew, memerintahkan Belanda melalui surat yang bernama surat-surat Kew yang berisi perintah ke Belanda untuk memberi wilayah itu ke Inggris aja, jangan ke Perancis gitu. Terus setelah setelah mendapat kesepakatan, Inggris tuh bergerak cepat mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia kayak Padang, Ambon, Aceh. Lalu Inggris untuk memperkuat armadanya, Inggris tuh memblokade wilayah Batavia. Melihat itu, Republik Batav tentunya tidak tinggal diam. Mereka mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Nah, untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara ini dari serangan Inggris, Louis Napoleon ini menunjuk satu kaum patriot ya untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia tentunya. Dia adalah bernama Herman Willem Daendels ya. Pemerintahan Daendels ini berlangsung dari 1808 sampai 1811. Nah, tugas utama Daendels itu yang pertama tentunya untuk mempertahankan Jawa ya, mempertahankan Jawa dari Inggris. Terus yang kedua, menghapus feodalisme, lalu menjadikan masyarakat Indonesia tuh jadi lebih produktif. Jadi nanamnya tuh ke yang itu aja gitu, jadi lebih kreatif lah gitu nggak sih. Terus Daendels juga mengeluarkan kebijakan dalam bidang yang pertahanan keamanan. Nah, di pertahanan keamanan ini kebijakan yang paling terkenalnya itu membangun jalan raya dari Anyer ke Panarukan yang panjangnya ya kurang lebih 1100 km. Nah, dari pembangunan ini Daendels itu kan awalnya dianggap sama rakyat tuh pemimpin yang demokratis, yang revolusioner. Lalu setelah adanya pembangunan jalan ini, pandangan rakyat itu menjadi berubah. Jadi Daendels tuh kayak menjadi pemimpin yang diktator gitu. Karena Daendels itu mengerahkan rakyat untuk kerja rodi, membangun jalan, sehingga membawa penderitaan lah bagi rakyat sampai ya membawa kemiskinan gitu ya. Pokoknya sampai banyak korban tuh yang berjatuhan gitu. Terus yang kedua tuh ada politik pemerintahan. Yang ketiga ada peradilan ya,
peradilan, yang keempat ada sosial ekonomi. Nah, masa pemerintahan Daniels itu cuma berlangsung 3 tahun dong, karena Daniels itu kan melakukan kesalahan yang sangat besar, yaitu menjual tanah kepada swasta dan dia korupsi gitulah. Jadi hasil kekayaannya tuh buat diri sendiri aja, yang mengakibatkan Daniels itu akhirnya dipecat. Lalu akhirnya Louis Napoleon menunjuk Johnson sebagai untuk pengganti Daniels dan ditugaskan pada 1811 ya, untuk mempertahankan Jawa juga dari serangan Inggris dan memperbaiki wilayah yang ditinggal keadaannya, memperbaiki keadaan wilayah Indonesia yang sudah ditinggalkan Daniels. Namun sayangnya Johnson ini gagal ya guys. Pada 4 Agustus 1811 pasukan Inggris di Batavia itu tidak dapat ditahan sama pasukan Johnson. Lalu pada 26 Agustus 1811 akhirnya ya Batavia berhasil dikuasai sama Inggris. Lalu akhirnya karena Batavia sudah dikuasai sama Inggris nih, pasukan Johnson ini mundur sampai ke Semarang dan meminta bantuan Legiun Mangkunegara. Ya, Legiun Mangkunegara itu kayak sebuah angkatan bersenjata yang dibentuk sama Daniels ya. Dia tuh meminta bantuan untuk memukul mundur Inggris, tapi pasukan Inggris tuh ternyata kuat banget. Nah, akhirnya Inggris juga berhasil lagi mengalahkan pasukan Johnson, tepatnya di daerah Tuntang Salatiga. Lalu pada 18 September 1811 Belanda tuh dipaksa menandatangani itu perjanjian Tuntang. Nah, dari perjanjian itu Belanda tuh mengakui kesalahannya sama Inggris, dan pada saat itu ya dimulailah kekuasaan Inggris di Indonesia yang berlangsung pada 1811 sampai 1816. Nah, gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi dia mengangkat Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia dengan pusat kekuasaannya tuh di Batavia. Dalam menjalankan pemerintahan Raffles, dia tuh berpegang pada 3 prinsip ya. 3 prinsip. Yang pertama tuh segala bentuk kerja rodi itu dihapuskan dan penyerahan wajib juga dihapuskan. Terus peranan bupati sebagai pemungut pajak itu dihapuskan juga. Lalu tanah itu menjadi milik pemerintah. Terus Raffles juga membuat kebijakan dalam bidang politik pemerintahan dan sosial ekonomi. Tetapi kekuasaan Raffles itu tidak bertahan lama, karena Raffles itu dianggap kayak kurang memuaskan dalam memberi keuntungan untuk pemerintah Inggris tuh kurang. Nah, pemerintahan Raffles tuh akhirnya berakhir pada 1815 dan dari situ digantikan oleh John Federal ya.
digantikan oleh John Vedal. Terus pada 1816, gak lama setelah kepemimpinan John Vedal ini, Pulau Jawa akhirnya diserahin sama Belanda lagi. Nah, Belanda akhirnya berkuasa di Indonesia lagi sejak masa awal penjajahan tahun 1816 melalui sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa sama sistem usaha swasta. Jadi di mana pada saat itu kondisi perekonomian Belanda itu lagi krisis banget karena banyak hutang VOC. Oh, karena ini juga, iya deh benar. Terus pada tahun 1829 Johannes van den Bosch ini ngajuin usulan ke Raja Belanda, yaitu kayak melakukan penanaman tanaman yang laku di pasaran dunia, kayak kopi, tebu, tembakau, sama nila. Nah, sistem penanaman ini diberlakukan tuh buat memanfaatkan kaum pribumi dengan kerja rodi. Nah, konsep ini tuh dikenal sebagai istilah kultur stelsel itu artinya tanam paksa ya, jadi tanam paksa. Nah, usulan ini disetujuin sama Raja Belanda, dan Van den Bosch ini kemudian diangkat jadi gubernur jenderal ya di Jawa. Nah, ketentuan tanam paksa ini, jadi petani itu menyediakan 1/5 luas tanah miliknya yang seharusnya tidak terlalu merugikan para petani, karena hanya diambil sebagai 1/5, sisanya bebas ingin ditanam apa saja, mau tanaman untuk bahan pokok kayak beras gitu, kayak padi, itu boleh. Nah, terus yang 1/5 ini yang tanahnya ini yang 1/5 ini tanahnya bebas pajak juga. Nah, tapi hasil panennya ini wajib diserahin ke pemerintah. Nah, para pekerja ini tentunya ada pengawasnya yang diawasi oleh penguasa ini pribumi dan penduduk dan peran penguasa pribumi ini sangat penting ya tentunya di sistem tanam paksa. Terus nanti tuh para penguasa pribumi, nah itu nantinya akan mendapat bonus gitu, bonus dari pemerintah. Ini tuh namanya kultur prosenten. Nah, jadi semakin besar setoran hasil pertaniannya,
yang diberikan itu semakin besar juga bonus yang didapatin. Nah, karena adanya bonus ini akhirnya memiculah banyak terjadinya penyelewengan yang diantaranya kayak luas tanahnya kan jadi ditambah-tambah, yang tadinya 1/5 jadi lebih dari 1/5. Nah, sistem tanam paksa ini tuh udah ngelanggar hak-hak asasi manusia ya tentunya, karena ini membawa penderitaan bagi rakyat pribumi. Lalu pada 1831 dari 1831 sampai 1877 ini Belanda tuh sudah mencapai 832 juta gulden, karena dari penghasilan tersebut Belanda akhirnya bisa membayar hutang-hutang VOC. Nah, terus sistem tanam paksa ini juga munculin pro dan kontra ya dari kalangan politik elit Belanda. Nah, akhirnya pada tahun 1860 terbit 2 buku yang mengkritik keras terhadap sistem tanam paksa. Akhirnya setelah kritikan keras itu berangsur-angsur sistem tanam paksa ini dihapus, lalu diganti dengan sistem ekonomi liberal. Nah, tapi pada masa-masa itu rakyat tuh tetap menderita karena kerja paksanya tuh masih dilakukan gitu. Nah, rakyat juga harus membayar pajak, tetap harus membayar pajak, sedangkan hasil pertaniannya ini sedang menurun. Nah, terus setelah itu kita ke ini ya, politik pintu terbuka. Jadi politik pintu terbuka itu merupakan kebijakan politik di mana ekonomi Indonesia ini dibuka selebar-lebarnya kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, pada masa ini tanah dan tenaga kerja ini dianggap milik pribadi ya. Nah, tanah rakyat ini juga bisa disewakan dan tenaga kerjanya bisa dijual. Nah, oleh karena itu terdapat kebebasan ya dalam memanfaatkan tanah dan tenaga kerja. Nah, tujuan Belanda menerapkan ini politik pintu terbuka itu untuk meningkatkan ini taraf kehidupan rakyat jajahan. Dalam mencapai tujuan tersebut, Belanda tuh pemerintahnya tuh mengeluarkan undang-undang agraria sama undang-undang gula 1870. Nah, seiring dengan dimulainya politik pintu terbuka ini, pengusaha swasta barat ini udah mulai berdatangan ke Indonesia. Nah, mereka akhirnya menanam modal di Indonesia dengan membuka perkebunan teh, perkebunan kopi, perkebunan tebu, perkebunan
karet, perkebunan kina, perkebunan kelapa sawit, sama perkebunan tembakau. Nah, untuk memenuhi permintaan tenaga kerja ini, pemerintah mendatangkan kuli kontrak gini. Jadi kuli kontrak itu apabila para pekerjanya itu melanggar kontrak, mereka akan diberi sanksi. Nah, sanksi ini disebut sebagai penali sanksi. Nah, dari situ kita menuju politik etis. Politik etis itu bisa disebut juga sebagai politik balas budi. Nah, politik etis ini dilatar belakangi oleh kemakmuran Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia. Nah, politik etis ini dicetuskan oleh Theodor van Deventer dan Peter Brusov. Nah, si Van Deventer ini nerbitin artikel yang judulnya Utang Kehormatan pada 1899. Lalu ia menyusun program yang menurut dia tuh perlu dilaksanain di Indonesia untuk membalas budi ke Belanda dengan cara meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia. Terus pada 17 September 1901 Ratu Belanda yang namanya Ratu Wilhelma menerapkan politik etis. Adapun program politik etis itu ada edukasi itu yang dimana mengadakan pendidikan dengan membuka sekolah model barat gitu ya. Terus ada irigasi itu kayak membangun saluran irigasi, sarana prasarana pertanian, sama subsidi untuk industri dan kerajinan pribumi. Lalu yang terakhir ada emigrasi itu melakukan perpindahan keluar Jawa yang tujuannya untuk meratakan jumlah penduduk. Tetapi dalam penerapan politik etis ini terdapat penyimpangannya itu dari dibuatnya program edukasi itu mereka ternyata tujuannya tuh untuk mendapatkan tenaga kerja yang terdidik, tapi upahnya itu rendah. Nah, dari situ juga terdapat diskriminasi dalam pendidikan. Jadi aksesnya tuh terbatas ya. Yang bisa mengaksesnya tuh hanya beberapa saja. Lalu ada yang kedua tuh karena dibuatnya program irigasi ini cuman buat mengairi perkebunan Belanda doang. Nah, terus yang ketiga itu dibuatnya program emigrasi itu ternyata kenyataannya bukan untuk meratakan penduduk, tapi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan Belanda yang tempatnya ada di luar Jawa lah. Terus dari adanya politik etis ini menjadikan berdirinya sekolah-sekolah juga ya, sekolah-sekolah
sehingga memunculkan kaum terpelajar atau kayak cendekiawan gitu. Nah, berdirinya sekolah-sekolah ini terdapat kayak golongan-golongan gitulah. Jadi terdapat sekolah angka 1. Nah, sekolah angka 1 ini untuk anak pegawai negeri, sama untuk orang kaya. Sedangkan yang sekolah angka 2 itu untuk anak-anak pribumi. Lalu pada 1914 sekolah dasar utamanya ini dijadiin HSI ya. HSI itu lama pendidikannya 7 tahun. Lalu untuk sekolah angka 2 SD-nya itu lama pendidikannya tuh hanya 5 tahun. Lalu untuk SMP itu ada sekolah Mulo. Lalu untuk SMA ada AMS. AMS itu terdiri jurusan ilmu pasti sama ilmu sastra. Lalu yang kedua ada HBS. Ini masih sederajat ya sama AMS SMA. Ini ada HBS. HBS ini untuk anak-anak Belanda. Lalu selanjutnya ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi itu ada Sofia yang tepatnya di Jakarta, itu untuk kedokteran. Lalu ada Osvia itu untuk calon pegawai. Lalu ada sekolah tinggi teknik di Bandung. Nah, yang sekarang itu ya namanya ITB. Lalu yang terakhir itu ada sekolah pertanian di Bogor. Yang sekarang itu namanya IPB. Nah, oke, segitu dulu materi yang bisa saya jelasin, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya bahasanya agak belibet, karena ya ini sesuai kemampuan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.